Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 10 Desember 2024. Bacaan hari ini berbicara soal sukacita. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya, ajakan untuk bersukacita. Yerusalem dan Sion hendaknya bersukacita. Perhambaan akan berakhir. Orang akan merasakan kebebasan. Dari bacaan Injil dari Injil Matius, kita mendengarkan perumpamaan domba yang hilang. Kita masih ingat satu dari 100 ekor domba hilang tersesat. Sang gembala mencarinya, dan ketika ketemu ia sangat bersukacita. Demikian pula Bapa di surga tak menghendaki seorang pun binasa, maka ia tetap akan mencari domba yang hilang, domba yang sesat, meskipun hanya seekor, dan meninggalkan ke-99 domba yang tidak tersesat. Saudara-saudaraku terkasih, nuansa bacaan-bacaan memberikan peneguhan, keteguhan, dan sukacita bagi kita. Dari bacaan Injil nampak jelas, manusia amat berharga di mata Tuhan. Sekalipun berdosa, tetap akan diampuni. Sekalipun tersesat, akan dicari. Namun demikian, kalau dicari dan kita tidak memberikan tanggapan, maka pencarian itu akan sia-sia. Kita yang diciptakan secitra, segambar dengan Allah, dan tetap berharga di mata Tuhan. Bagaimana cara kita untuk memenuhi martabat itu? Apakah kita akan lari meninggalkan Allah, meninggalkan sabda dan kehendaknya, dan mengikuti kehendak kita sendiri? Kalau demikian, yang ada adalah perkabungan, kesusahan, dan bukan keselamatan. Namun seperti bacaan yang pertama, kita diajak tidak lagi berkabung, tapi menyerukan kuat-kuat penghiburan, karena Sang Penyelamat sudah dekat. Kita diajak untuk meluruskan jalan yang berliku-liku, menimbun jurang-jurang, memangkas bukit-bukit. Manusia akan melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk menyerahkan diri kepada Dia. Seperti rumput yang bila dihembuskan angin oleh Tuhan bisa mati, atau bunga di padang. Namun sabda Tuhan
tentang penyelamatan tidak pernah akan berhenti. Oleh karena itu, menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, maka mari kita pelihara martabat kita ini dengan selalu mendengarkan, melaksanakan sabda dan kehendak-Nya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan martabat yang berharga di mata Tuhan menjadi barang yang tidak berguna. Maka pertanyaan yang boleh kita ajukan, bagaimana aku hidup di hadapan Allah yang menganggap aku sungguh berharga di matanya? Sudahkah aku melaksanakan kehendak-kehendak-Nya, sabda-sabdanya? Sudahkah aku selalu mengikuti perintah-perintah-Nya? Ataukah aku lari seperti domba yang hilang? Namun meskipun lari, kita akan dicari. Dan kita berikan tanggapan, jawaban, pertobatan yang berarti meninggalkan egoisme, kedagingan, hawa nafsu untuk kembali kepada Tuhan. Semoga pada masa Advent ini kita menyadari kita yang begitu berharga di mata Tuhan memberikan jawaban yang cocok, yang sesuai, agar akhirnya kita semua boleh masuk dan berpesta dalam kerajaan-Nya. Mari mengisi masa Advent dengan selalu mengarahkan hidup dan pandangan kita kepada Sang Gembala Jati yang akan menuntun kita di padang rumput yang hijau dan di air yang tenang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menganggap kami berharga, sehingga bila tersesat Engkau cari. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar akhirnya dengan berkat dan rahmat-Mu kami semakin Kau mampukan untuk selalu beriman dengan tangguh, dengan teguh dan mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tak semua sehat, orang lain juga sehat. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam menghidupi hidup menggereja, dengan doa-doa, dengan pemberian diri, tenaga, karya dan waktu, serta dana yang akan semakin memperlancar pelayanan gereja. Saya ingatkan minggu ini setiap misa pagi, setelah misa pagi, kesempatan menerima sakramen tobat. Dan minggu depan, sore hari selama 3 hari, sakramen tobat untuk umat. Silakan dimanfaatkan sebagai bentuk persiapan saya untuk benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Untuk semuanya itu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan pelayanan bagi gereja dan umatnya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.